pembelajaran juga bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi peserta didik atau siswa, kemudian yang kedua dari sisi guru. Jika ditinjau dari sisi siswa, maka materi pembelajaran bisa diartikan sebagai segala hal yang harus dipelajari oleh siswa. Sedangkan jika ditinjau dari sisi guru, maka materi pembelajaran adalah segala hal yang harus diajarkan oleh guru. Menurut Abidin, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Materi atau isi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting. Karena apa? Karena kemampuan yang ingin dibentuk dalam proses belajar mengajar sangat berkaitan dengan materi yang harus dipelajari. Jadi, tanpa adanya materi pembelajaran atau apabila materi pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka sasaran yang hendak dituju tidak akan tercapai. Dengan demikian, pemilihan atau penetapan materi pembelajaran menjadi sangat penting keberadaannya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 20210101071. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud dalam kurikulum 2013 dapat dibedakan menjadi 4 dimensi pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan faktual, yaitu kumpulan fakta, teori, peristiwa, dan benda-benda. Pengetahuan faktual terdiri dari pengetahuan terminologi yang berisi tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik. Yang kedua, ada pengetahuan konseptual yang mencakup pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih kategori atau klasifikasi. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturisasikan. Bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik. Dan bagaimana bagian-bagian ini saling berfungsi. Yang ketiga adalah pengetahuan prosedural, yang mana berisi tentang pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode yang secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur, ataupun dapat digambarkan sebagai rangkaian atau langkah-langkah. Yang keempat, ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif yaitu kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Jadi, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai pengertian umum maupun pengetahuan tentang salah satu pengertian itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwana Nafisa, NIM 2021010101005. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian materi pembelajaran adalah pola atau bentuk penyusunan materi ajar yang akan disampaikan kepada murid-murid. Kegiatan mengorganisasikan bahan ajar dimulai dengan memilih dan menetapkan bahan ajar yang sesuai dan mampu untuk mencapai tujuan instruksional mata kuliah. Bahan ajar tersebut tentunya terdiri dari serangkai pokok-pokok bahasan yang harus ditata urutannya dan saling berkaitan satu sama yang lain. Di dalam memilih pokok-pokok bahasan tersebut, tentunya telah diketahui dan ditetapkan kegunaan dan tujuan dari setiap pokok bahasan, yang pada dasarnya setiap tujuan instruksional pokok bahasan ditujukan untuk menunjang tercapainya tujuan mata kuliah, yaitu menetapkan tujuan instruksional.
Yang pertama ialah tujuan instruksional umum, adalah tujuan instruksional pokok-pokok bahasan. Mengapa demikian? Karena tujuan pokok bahasan umumnya masih bersifat umum, sehingga belum dinyatakan perubahan perilaku yang spesifik. Kemudian yang kedua ialah tujuan instruksional khusus. Yang dimaksud tujuan instruksional khusus adalah sasaran belajar. Mengapa demikian? Karena sasaran belajar merupakan pernyataan khusus instruksional yang sudah sangat rinci. Pada pernyataan sasaran belajar ini harus sudah dapat diketahui macam bahan ajar dan tingkat perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian, penerapan pengorganisasian materi pembelajaran. Dalam mendesain atau mengorganisasikan materi pembelajaran, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru atau seorang dosen. Hal ini pula yang akan menentukan sempurna atau tidaknya organisasi materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi. Sebelum seorang guru melakukan pelajarannya di minggu pertama atau pertemuan pertama, tentu ia akan melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Nah, paling tidak ada 4 elemen yang harus dipersiapkan oleh seorang dosen dalam mendesain atau mengorganisasikan suatu mata kuliah, yaitu yang pertama, elemen materi pembelajaran, kemudian elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran, kemudian elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, dan yang terakhir ialah elemen evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua ialah peta konsep. Salah satu perangkat pengorganisasian bahan ajar disebut dengan konsep map atau peta konsep. Dalam konteks pengorganisasian bahan ajar, guna persiapan mengajar untuk satu semester tertentu. Konsep map dapat digunakan sebagai cara untuk membangun struktur pengetahuan para guru dan merencanakan bahan ajar. Dan yang terakhir ialah metode dalam pengorganisasian materi pembelajaran. Dalam pengorganisasian materi ajar, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama, classical tutorial. Dalam classic tutorial, seorang peserta didik memulai sebuah materi ajar dari pengenalan materi, kemudian melalui beberapa tahap proses sampai ke tingkat mahir konsep dan keahlian. Yang kedua, knowledge tutorial. Pada sistem ini, peserta didik diajak untuk mempersiapkan materi ajar terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan tes awal pada setiap topik materi, yang mana setiap tes merupakan peningkatan materi tes sebelumnya. Dan yang ketiga, exploratory tutorial. Dalam metode ini, setelah menerima introduction, setelahnya learner dapat mengakses halaman depan eksplorasi materi ajar. Dan yang terakhir ialah generate lesson. Model generate lesson ini merupakan metode ajar yang tergantung pada kemampuan persiapan ajar dalam menjawab tes dan kuesioner pada awal materi yang akan menentukan materi apa yang akan diterima selanjutnya. Metode ini lebih dikenal dengan sebutan individual learner, karena setiap peserta akan memperoleh urutan materi yang akan dilakukan. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arijal Gunawan, NIM 202101010073. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Berpikir Tingkat Tinggi. Berpikir merupakan aktivitas atau kegiatan mencurahkan daya pikir untuk tujuan tertentu yang termasuk pada ranah kognitif. Di dunia pendidikan, berpikir merupakan bagian dari ranah kognitif, di mana dalam hierarki Bloom terdiri dari tingkatan-tingkatan. Bloom mengklasifikasikan ranah kognitif ke dalam 6 tingkatan yang dikenal dengan istilah taksonomi Bloom. Keenam tingkatan tersebut terdiri atas 1. Pengetahuan, 2. Pemahaman, 3. Penerapan, 4. Menganalisis, 5. Mensintesakan, dan 6. Menilai. Jadi ranah kognitif di atas merupakan kemampuan peserta didik dalam menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran.
Proses tersebut berkenaan dengan kemampuan dalam berpikir, mengembangkan pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Oleh karena itu, belum membagi keterampilan menjadi dua bagian dalam proses kognitif. Yang pertama adalah keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Dan yang kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dikenal dengan higher order thinking skill atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi. A. Sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. B. Kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. C. Pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki, atau spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Dan yang terakhir D. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.